Film ini berkisah tentang sepasang suami istri yang mendadak menjadi orang kaya namun kesulitan mengurus kemewahan yang mereka dapatkan. Kemudian suami istri menyewa sebuah robot berbentuk manusia yang bisa melakukan semua keinginan mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri. Si suami bernama James dan istrinya bernama Sophie. Mereka sedang membereskan sebuah rumah yang begitu sangat berantakan yang akan mereka tempati nantinya. Mereka terlihat sangat bahagia dan nyaman walaupun hidup sederhana. Namun ketika sedang asyik berduaan dalam merayakan tempat baru mereka, tiba-tiba James mendapat sebuah telepon yang mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Rupanya James adalah anak orang kaya dan ayahnya mempunyai sebuah perusahaan, jadi secara otomatis semua diwariskan kepada James setelah kepergian ayahnya karena dia merupakan anak tunggal. Singkat cerita, James segera mengurus perusahaan yang ditinggalkan mendiang ayahnya dan menempati posisi sebagai pimpinan perusahaan, sekaligus menempati rumah mewah milik ayahnya. James dan istrinya kini tinggal di rumah mewah tersebut dan rupanya ada beberapa pelayan yang bekerja di rumah itu. Namun di sini Sophie masih belum terbiasa dengan keadaan sebagai orang kaya. Dia malah memutuskan untuk tidak memperkerjakan seorang pelayan pun di rumahnya. Namun para pelayan itu tidak dipecat begitu saja. Sophie memberi kedua pembantunya 2 tahun gaji. Ketika malam tiba, James baru saja kembali dari kantornya. Dia menanyakan keberadaan para pelayan kepada istrinya dan dia mendengar pengakuan dari Sophie bahwa mereka telah dipecat. Awalnya James merasa kecewa terhadap Sophie karena bertindak sendiri tanpa membicarakan terlebih dahulu bersama dirinya. Apalagi rumah mereka begitu besar, mereka tidak akan mampu mengurusnya. Namun karena Sophie berkata kalau dia hanya ingin tinggal berdua saja, akhirnya James pun menuruti keinginan istrinya. Ditambah lagi Sophie segera menyambut kepulangan James dengan memberikan servis terbaiknya kepada sang suami. Hari-hari berganti, James pun mulai terbiasa menjalani kehidupannya sebagai seorang bos. Namun saat sedang meeting bersama karyawan perusahaan, tiba-tiba Sophie menelpon. Ternyata Sophie memerlukan bantuan James untuk menghidupkan sebuah mesin. Hal itu sedikit membuatnya kesal dan mengingatkan Sophie bahwa dia sedang bekerja. Dan ketika pulang dari kantor, James mencoba menghidupkan mesin tersebut. Namun karena kurang pengalaman, dia tidak berhasil membuat mesin itu hidup. Sophie yang memang tidak terbiasa dengan kehidupan yang super mewah akhirnya sering mengeluh kepada James atas keadaan di rumahnya. James yang selalu sibuk mengurus perusahaan tidak mampu menuruti semua keinginan istrinya. Akhirnya James mengajak Sophie ke sebuah perusahaan pembuat robot super canggih yang dipimpin oleh seorang pria bernama Julian. Julian memperlihatkan beberapa robot kepada mereka. Robot itu sama persis seperti manusia dan terlihat sangat sempurna. Dia menawarkan James dan Sophie robot wanita. James terlihat sangat tertarik dengan robot wanita yang bernama Jessica, namun lain dengan Sophie. Dia menolak robot tersebut karena mungkin saja suatu waktu, walaupun itu hanya sebuah robot, Sophie akan merasa cemburu. Julian kemudian menawarkan robot pria bernama Henry, dan robot itu sangatlah patuh atas apa yang diperintahkan Julian. Melihat bagaimana robot itu mengikuti perintah Julian, akhirnya mereka pun sepakat untuk membawa pulang robot pria yang bernama Henry. Awalnya semua berjalan sangat baik dan tidak ada masalah sama sekali. Henry selaku robot mengerjakan pekerjaan rumah setiap harinya, mulai dari menyiapkan sarapan dan memotong rumput sesuai yang diperintahkan oleh sang majikan. Namun, hal yang mengejutkan pertama kali dirasakan Sophie ketika dia akan mengganti pakaian. Ternyata Henry berada di dalam kamarnya. Dia menyuruh Henry agar segera keluar dari kamarnya. Atas kejadian itu, Sophie mengeluh kepada James karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan Henry dan meminta James untuk segera pulang, namun James terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Di malam hari ketika pulang kantor, James lebih memilih berolahraga ketimbang menemani Sophie tidur. Dia mengajak Henry menemaninya.
James cukup senang karena berkat Henry dia bisa melakukan olahraganya dengan baik. Hal itu pun disampaikannya kepada Sophie di pagi hari sebelum dia berangkat ke kantornya. Suatu hari Sophie meminta Henry membantunya merapikan barang-barang di rumahnya. Sophie mulai lebih sering berkomunikasi dengan Henry dan memintanya untuk membaca sebuah buku yang berisikan sebuah perasaan dan emosi yang dirasakan oleh setiap manusia. Namun tanpa dia sadari sebenarnya Sophie telah melanggar aturan yang dibuat Julian, di mana si robot tidak diperbolehkan untuk mengetahui hal yang dirasakan manusia, karena nantinya robot itu akan beradaptasi dengan hal tersebut dan otomatis Henry akan mempunyai perasaan dan cinta seperti manusia. Di saat bersantai, James dan Sophie melakukan obrolan singkat dengan Henry. Perbincangan mereka mengarah ke hal tentang perasaan, cinta, dan keinginan. Namun akhirnya James menyadari bahwa hal itu tidak seharusnya dilakukan dan dia menyuruh Henry untuk menyiapkan beberapa cemilan untuk mereka. Di malam hari, tiba-tiba Sophie terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari luar rumahnya. Ternyata itu suara yang diciptakan oleh Henry. Ia ternyata pergi keluar dan berbaring di halaman rumah. Sophie terkejut melihat Henry tertidur di luar rumah dengan tanpa pakaian. Dia menghampiri Henry yang terbangun karena kedatangannya. Henry mengatakan kepada Sophie bahwa ia telah bermimpi menjadi manusia dan itu tandanya buku yang dibaca oleh Henry memang sudah menyerap di sistemnya. Esokan harinya, James dan Sophie mendatangi Julian dan mengatakan hal yang aneh tentang kelakuan Henry. Namun di sini Julian mengatakan hal tersebut terjadi karena mereka berdua terlalu mengembangkan emosional Henry. Mereka berdua telah memperlakukan Henry seperti manusia dan hal itu sepenuhnya tidaklah baik bagi mereka. Kemudian James mulai menyalahkan Sophie yang setiap harinya bersama Henry, apalagi Sophie sendiri meminta Henry untuk membaca sebuah buku yang sudah pasti memancing emosi dan yang akan diterapkan oleh sistemnya Henry. Keesokan harinya, tepatnya pada malam hari ketika James pulang dari kantor, dia menemukan sebuah surat yang merupakan dari Sophie. Surat itu berisi sebuah perasaan cintanya terhadap James, namun surat itu sudah lama ditulis oleh Sophie tepatnya waktu mereka pindahan ke rumah tersebut. James merasa bersalah kurang perhatian kepada Sophie selama ini. Dia pun mencoba melakukan hal yang romantis dan menghidupkan sebuah lilin di kamarnya. Namun ketika Sophie datang, dia malah menolak keinginan James. Esok harinya keadaan James di kantor terlihat sangat kacau sekali karena mungkin dia memanglah belum siap untuk memimpin sebuah perusahaan, jadi belum bisa mengatur sebuah pekerjaan untuk karyawan-karyawannya. Sementara Sophie dan Henry sedang asyik mengobrol berduaan. Saat itu pun Henry mengatakan ia telah merasakan emosi dalam dirinya. Ia juga merasakan bahwa dirinya diprogram untuk membuat majikannya bahagia. Ternyata Henry salah paham atas hal tersebut yang dimana nantinya Henry akan melayani majikannya tanpa batasan, terutama dalam hal penguasaan hati. Sophie mulai terpesona dengan Henry, sampai-sampai ia pun bermimpi bercinta dengan Henry. Lalu ketika James berada di kantor, Sophie sengaja membuka pintu kamar dan melakukan solo karir agar terlihat oleh Henry. Ketika sudah selesai, dia pun keluar dan melihat Henry yang berlalu setelah memperhatikan apa yang dilakukan Sophie. Kemudian Sophie meminta Henry untuk menemaninya bersantai di dekat kolam renang. Ternyata ketika mereka sedang asyik mengobrol, James memperhatikan mereka. Ia sedikit cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Dari awal sebelum membeli robot, mereka membuat kesepakatan bahwa James tidak akan cemburu kepada Henry, namun sekarang dia malah cemburu akan kedekatan Sophie dan Henry yang hanya sebuah robot. James kemudian berkonsultasi dengan Julian tentang kedekatan Sophie dan Henry. Di sini Julian mengatakan bahwa tingkah Henry akan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan majikannya. Jadi jika Sophie menyukai Henry, maka otomatis Henry pun akan menyukai Sophie. Hal ini mungkin menjadi sebuah jebakan baginya karena jika Henry dikembalikan, dialah yang akan disalahkan oleh Sophie karena dia sendiri yang mempunyai ide untuk menyewa sebuah robot. Tanpa sepengetahuan Sophie, James melarang Henry untuk berinteraksi lebih dengan Sophie dan juga melarangnya untuk membaca buku yang diinginkan Sophie.
Namun hal itu ternyata diketahui Sophie karena Henry mengadu kepadanya. Hal itu membuat pasangan suami istri ini bertengkar dan hubungan mereka pun semakin tidak romantis. Bahkan Sophie pergi dari rumah beberapa hari dan meninggalkan James dan Henry. Dan untuk menghilangkan rasa jenuh, James mengajak Henry untuk bermain tenis. Ketika selesai, James kemudian meminta Henry untuk mengambilkan pisau cukurnya. Henry pun datang menemuinya tanpa mengenakan pakaian. James sendiri terlihat kaget dengan penampilan Henry. Dia kebingungan, ditambah lagi mereka berdua tanpa pakaian berada di kamar mandi. Henry lalu mengatakan ia hanya ingin membuat majikannya bahagia dan selalu itulah yang diucapkan Henry. Kemudian dia mencukur breok majikannya itu. James memahami maksud perkataan dari Henry karena malam tadi James tidak mendapatkan jatah dari Sophie. Sejurus kemudian robot itu memberikan servis terbaiknya kepada majikan yang tengah kesepian. Di pagi hari ketika terbangun, James sedikit mengingat kejadian ketika dia bersama Henry. Namun karena Henry adalah sebuah robot, James tidak merasa canggung sama sekali ketika bertemu dengan Henry yang telah membuatkannya sarapan. Ketika tiba di kantor, James menelpon Sophie dan mengajaknya untuk berbaikan. Sophie kemudian pulang ke rumah sementara James masih di kantor. Dia lalu meminta Henry untuk memijatnya dan karena pijatan Henry terasa enak membuatnya terbuai. Akhirnya Henry memberikan servis kepada Sophie, namun dia seketika kaget sewaktu Henry mengucapkan I love you kepadanya. Mengingat bahwa Henry tidak diprogram untuk bisa menyukai manusia dan dia hanya robot dan seharusnya tidak berperasaan. Tapi kali ini Henry sudah melewati batas yang sudah dikatakan oleh Julian. Ketika James pulang, ia mendapati Sophie sedang duduk sendirian sambil merokok. Sophie pun mengatakan kalau Henry telah menciumnya. James sendiri merasa kecewa kepada Sophie karena dia mengingat perkataan Julian bahwa Henry akan menyesuaikan tindakannya sesuai dengan kemauan majikannya. Dan sudah pasti kejadian antara Sophie dan Henry diawali oleh keinginan dari Sophie sendiri. Kemudian James mendatangi Henry dan langsung menonjoknya. Dia malah merasa lengannya sakit setelah menonjok Henry. Kemudian menyuruh Henry kembali ke stasiun doknya. Dia yang marah mencabut dan merusak tempat peralatan Henry. Esokan harinya James berangkat ke kantor seperti biasanya. Namun sebelum itu dia mengatakan bahwa Julian akan datang dan menyuruh Sophie menunggu Julian. Tak lama setelah James pergi, Henry menemui Sophie. Rupanya dia masih aktif. Henry menanyakan kepada Sophie kenapa mereka mencabut kabel yang ada di stasiun doknya dan ingin membuangnya. Menurut Henry, dia diprogram sesuai dengan apa yang diinginkan majikannya dan melakukan semua untuk membahagiakan majikan. Maka dari itu, ia melakukan hal yang diinginkan majikannya. Sophie menjelaskan bahwa mereka tidak ingin membuangnya dan mengatakan lagi bahwa Henry melakukan kesalahan telah menciumnya karena Sophie dan James telah menikah. Henry pun memberitahu kejadian saat berduaan bersama James di mana dia memberikan servisnya untuk kepuasan James sewaktu Sophie tidak ada di rumah. Setelah mendengar perkataan Henry, Sophie hendak pergi ke kantor James, namun begitu dia melangkah keluar rumah, Julian datang. Sophie tetap pergi menemui James dan meminta Julian menunggunya kembali. Karena yang terlihat di sini di mana Henry melihat bekas tonjokan di pipinya menjadi memar. Sebenarnya kalau robot yang terbuat dari besi atau bahan yang lainnya tidak akan mungkin Henry mengalami memar. Julian melihat Henry dan menghampirinya. Dia menyuruh Henry untuk kembali ke stasiun doknya. Namun kali ini Henry sudah menyadari kalau selama ini Julian telah berbohong kepadanya dan menolak perintah Julian. Scene berpindah ke kantor James di mana Sophie marah kepada James akibat kebersamaan Henry dan James yang terjadi sewaktu Sophie pergi dari rumah. Namun semua itu terjadi karena Sophie mengabaikan James dan tidak memberikan servis kepada suaminya itu. Di samping itu, Sophie pun mengatakan kepada James bahwa dia tidak mendapatkan perhatian James belakangan ini karena dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan Henry lah yang selalu bisa melakukan semua keinginannya. Kemudian mereka kembali berbaikan dan kembali ke rumah karena ada alarm peringatan dari Henry bahwa telah terjadi sesuatu. Ketika pulang, James dan Sophie dikejutkan oleh Henry yang berada di luar rumah tanpa pakaian.
Julian ternyata telah mengadopsi Henry dan robot-robot yang ada di perusahaannya sejak kecil dan mendidik mereka menjadi sebuah robot dari sejak bayi. Tentu hal itu dilakukannya hanya untuk sebuah bisnis. Setelah mengetahui bahwa Julian adalah seorang penipu, James dan Sophie segera bertindak melaporkan hal itu ke FBI. Setelah itu, anggota FBI segera menyita perusahaan Julian dan mengevakuasi beberapa robot yang sebenarnya adalah manusia. Mereka dijadikan robot dan mendapatkan bimbingan dari Julian sejak kecil dan otak mereka sudah dicuci oleh Julian. James dan Sophie beserta kedua anggota FBI kembali ke rumah untuk mencari Henry, namun tiba-tiba Julian datang dan menembak mati kedua anggota FBI. Julian mengatakan bahwa James dan Sophie telah menghancurkan bisnis yang sudah lama dia bangun bersama ayahnya. Julian juga menceritakan asal-usul Henry yang pada saat bayi ia hampir saja tewas dengan luka memar di seluruh tubuhnya. Kemudian ia diadopsi dijadikan robot palsu. Lalu ketika Julian ingin menembak James dan Sophie, tiba-tiba Henry menerjang dan langsung membunuh Julian. Kemudian dia mengambil pisau dan membelah perutnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia benar-benar manusia. Sebelum meninggal, Henry pun meminta maaf kepada James dan Sophie karena dia telah merusak keharmonisan rumah tangga mereka. Namun ternyata mereka berdua sama sekali tidak merasa kalau Henry telah membuat kesalahan. Malahan James dan Sophie mengatakan bahwa Henry telah mengajarkan mereka untuk saling menyayangi dan saling menerima kekurangan masing-masing. 5 tahun kemudian, James dan Sophie kini telah memiliki seorang anak laki-laki dan menamainya Henry. Karena bagi mereka, Henry merupakan orang istimewa yang pernah hadir di dalam kehidupan mereka. Pasangan ini terlihat bahagia dan selalu menghabiskan waktu bersama. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.